Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Segenap presbiter yang bertugas menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini, kita akan mensyukuri dan merayakan 62 tahun penyertaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Sehubungan dengan itu, ibadah ini akan mengangkat tema Anak GPIB taat dan menjadi berkat, dan subtema Aku menolong sesamaku, berdasarkan surat 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Edi Rudolf Rade STH. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati bakti diri kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawa memasuki ke dalam ruang ibadah. Jemaat, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing ibadah kita yang diambil dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 6 bertutur sebagai berikut. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian nats pembimbing ibadah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau menceritakan kesedihan hati kepada Tuhan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kami sangat bersedih karena secara tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, lihatlah ada dari antara kami saat ini menjadi yatim piatu karena kehilangan mama papa. Ada juga yang kehilangan kakek nenek, kakak adik, paman bibi, sahabat, pengasuh, guru, bahkan kakak layan. Sejujurnya kami masih merasa takut dan sedih Tuhan, tetapi kami mau membeli diri untuk Tuhan pakai menghibur teman-teman yang sedang bersedih hati. Tuhan Yesus, terima kasih ya karena kami masih tetap dapat belajar dan ibadah setiap hari Minggu dari rumah. Semuanya ini karena Tuhan Yesus selalu memampukan mama papa untuk bekerja setiap hari sehingga dapat melengkapi kebutuhan gadget dan kuota kami. Tuhan, saat ini kami mau jujur kepadamu, kami sering merasa bosan dan lelah melakukan segala sesuatunya hanya dari rumah saja, sehingga tanpa kami sadari sering melakukan perbuatan yang membuat mama papa menjadi sedih bahkan marah. Padahal mereka sudah sangat kelelahan Tuhan.
Ampunilah kami Tuhan Yesus, mampukan kami menjaga hati supaya tetap bersyukur dengan segala keadaan. Tuhan Yesus, walaupun setiap hari kami seperti dikurung di dalam rumah dengan berbagai aktivitas yang sangat melelahkan bahkan membosankan, mampukan kami untuk selalu bersyukur, karena hanya dengan cara inilah kami dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri juga sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini kami sering egois dan hanya mementingkan diri sendiri, serta kurang peduli pada sesama. Mampukan kami untuk tekun menerapkan protokol kesehatan dalam segala keadaan. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, berita anugerah bagi kita dalam jumpa ibadah yang diberkati Tuhan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 5 sampai dengan 7 yang berkata demikian. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kini tibalah kita pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum berdoa memohon bimbingan Roh Kudus, mari kita menyiapkan Alkitab kita untuk bacaan yang akan kita baca dan renungkan dalam perjumpaan yang diberkati Tuhan pada pagi ini. Sebentar kita akan membaca Alkitab dari surat 1 Korintus pasal 16 pada ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kalau Bapak Ibu dan saudara, orang tua dan kakak layan serta anak layan sudah mendapatkan surat 1 Korintus 16 tersebut, biarkan Alkitab terbuka di tangan kita. Kini mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus pengasih, diamkanlah suara-suara lain dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Kuasai sepenuhnya hati dan pikiran kami, bahkan seluruh keberadaan hidup kami dengan keteduhan Tuhan, agar dalam keteduhan Tuhan itu kami dapat mendengar suara Tuhan dengan jernih, terlebih dalam pimpinan dan tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam Kristus firman yang hidup itulah kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Begini bunyinya. Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjeripaya. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Persekutuan yang diberkati Tuhan, orang tua dan kakak layan yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjalanan penginjilan Rasul Paulus ke kota Korintus, ibu kota provinsi Akhaya di wilayah selatan negara Yunani di benua Eropa sana. Perjalanan Paulus melalui Makedonia dan kemudian ke Athena dan kemudian tiba di kota pelabuhan Korintus dan bermukim di Korintus ini selama 1,5 tahun untuk memberitakan Injil Kristus dan kemudian juga mendirikan jemaat Kristen di kota Korintus. Dapat dikatakan merupakan salah satu penggenapan dari maklumat pernyataan atau janji Tuhan Yesus menjelang kenaikannya ke sorga, sebagaimana yang kita bersama dapat baca di kitab Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-18, bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan setelah kenaikan Kristus ke sorga, para rasul termasuk salah satunya adalah Rasul Paulus menjadi pemberita-pemberita Injil mulai dari seluruh sudut kota Yerusalem, lalu merambah ke seluruh wilayah Yudea, wilayah Israel Selatan, terus merambah lagi ke Samaria, seluruh wilayah Israel Utara, dan kemudian merambah sampai ke seluruh dunia. Artinya apa? Persekutuan yang diberkahi Tuhan,
Injil Kristus ini bukan hanya tersebar dan diimani di seluruh wilayah Israel, melainkan juga tersebar ke seluruh dunia dan diimani oleh penduduk di seantero bola dunia. Nah, persekutuan yang diberkati Tuhan, sejarah gereja mula-mula mencatat bahwa ketika menjalankan misi pekabaran Injilnya di kota Korintus, kota pusat industri keramik, dan pada waktu itu juga sudah menjadi pusat perdagangan berbagai macam barang dagangan, karena kota Korintus ini adalah kota pelabuhan yang besar, ada 2 pelabuhan di Korintus. Maka Rasul Paulus pun selain daripada menjalankan tugas utamanya memberitakan Injil, ada kegiatan sekunder atau kegiatan yang kedua yang Rasul Paulus buat adalah menjalani usaha pembuatan berbagai tenda, berbagai kemah. Karena kemah pada waktu itu dalam konteks bermasyarakat dan berjemaat di Korintus itu adalah tempat tinggal, tempat bermukim, baik jemaat biasa, apalagi dipakai misalnya untuk kebutuhan militer, dipakai juga untuk kebutuhan ketika mengadakan konsentrasi atau pengumpulan massa untuk berteduh. Jadi pengembangan usaha atau bisnis properti yang Paulus buat di Korintus itu bukan merupakan sebuah hal yang ia tujukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Pembuatan kemah atau tenda, penyewaan, penjualan tenda atau kemah itu Rasul Paulus lakukan untuk membiayai pekerjaan atau kegiatan pekabaran Injilnya di Korintus dan di tempat-tempat lainnya, untuk juga membiayai kehidupannya sehari-hari, agar dalam menjalankan tugas pekabaran Injil ini Rasul Paulus tidak hidup dalam atau oleh belas pengasihan warga jemaat atau dengan meminta-minta, tetapi Rasul Paulus membiayai semua kegiatan pekabaran Injilnya. Pada mulanya begitu, dan bahkan juga ketika lalu kemudian ada di tengah-tengah komunitas persekutuan berjemaat, Rasul Paulus dapat berdiakonia, dapat membantu menjadi sesama bagi jemaat yang berkekurangan dan berkesusahan. Nah, dari keteladanan hidup yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, melainkan juga mau berkorban bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus di kota Korintus, akhirnya ketika jemaat ini sudah terbentuk dan Paulus mengajak jemaat untuk bersama-sama menggalang solidaritas, menggalang kebersamaan untuk membangun persekutuan jemaat ini menjadi jemaat yang relatif mapan, besar, dan dari finansial juga mapan, maka ada banyak jemaat untuk ikut bersama bahu-membahu, bergandengan tangan, sehingga terbentuklah di kota Korintus pada waktu itu persekutuan jemaat yang besar, yang mapan dari segi ekonomi, serta juga misioner, sadar misi, dan bersemangat dalam pelayanan serta kegiatan berjemaat sehari-hari. Mereka menjadi jemaat yang sadar misi. Nah, itu catatan pertama dari bacaan Alkitab kita di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta, dalam kaitannya juga dengan perayaan HUT 62 tahun Pelkat Pelayanan Anak, yakni tentang keteladanan hidup seorang pelayan Tuhan dalam hal tanggung jawab misi, yang peduli serta memiliki kerelaan atau kesediaan berkorban untuk secara totalitas memprioritaskan atau mendahulukan kepentingan pekerjaan-pekerjaan pelayanan berjemaat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi catatan pertama,
ketika berbicara tentang Rasul Paulus adalah juga berbicara tentang keteladanan seorang pelayan yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, catatan yang kedua adalah khusus perihal pembacaan pada ibadah hari Minggu pagi ini, yakni 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan ayat 18 yang kita baca tadi. Tujuan dari nasihat dan motivasi yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat Korintus seperti bagian perikop bacaan yang kita baca tadi bermaksud untuk menjaga dan memelihara soliditas atau keutuhan, kesatuan, dan kekompakan dalam jemaat. Dalam hal ini Rasul Paulus meminta dukungan atau bantuan segenap warga jemaat Korintus untuk pertama, agar jemaat Korintus mau terbuka, mau menerima, serta mau selalu membangun kerjasama dengan para pelayan firman atau para penginjil yang Rasul Paulus utus untuk datang dan hadir untuk melayani di tengah-tengah persekutuan pelayanan di Korintus. Agar jemaat Korintus mau bersikap ramah serta membangun sinergitas atau kebersamaan dan kesetiakawanan dalam relasi pelayanan antara warga jemaat Korintus sendiri dan utamanya dengan para pelayan, para penginjil yang Rasul Paulus utus untuk melayani di Korintus. Jadi catatan pertama atau motivasi pertama yang Paulus berikan kepada jemaat Korintus yakni mau mendukung para pelayan. Mau lalu kemudian bukan hanya mendoakan tapi juga memberikan dukungan yang nyata bagi mereka yang bekerja melayani Tuhan. Dalam konteks saat ini ya orang-orang yang dipilih dan ditetapkan sebagai pelayan-pelayan khusus, salah satunya ya pelayan PA, pelayanan anak yang dihadirkan, dipilih, ditetapkan melayani di tengah-tengah kehidupan berjemaat kita, khususnya bagi anak-anak kita. Yang kedua, agar jemaat Korintus berkenan untuk memberi ruang dan kesempatan bagi keterlibatan para pelayan berusia muda melalui sikap mau menerima dan mendukung serta melayani bersama Timotius, anak pelayan Rasul Paulus, agar jemaat jangan takut, agar jemaat jangan khawatir memberikan ruang dan kesempatan bagi orang-orang muda untuk berkontribusi dalam pelayanan guna ikut mempersembahkan karunia dan talenta yang ada pada mereka walau mereka masih muda, sehingga warga muda jemaat ini dapat terlatih dan memiliki kepedulian untuk ikut bertanggung jawab dalam pembangunan tubuh Kristus. Saya kira motivasi dan mohon perhatian yang kedua dari Rasul Paulus ini relevan untuk saat ini. Ketika mau tidak mau kita harus melakukan kehidupan berjemaat di zaman milenial. Betapa tidak yang menguasai realitas kenyataan kehidupan, ilmu pengetahuan, informasi ada pada generasi muda, ada pada generasi anak-anak muda, ada pada anak-anak layan baik di PA dan PT dan GP. Dan karena itu nasihat Paulus memberi ruang seluas-luasnya untuk warga muda gereja juga melibatkan diri, memberi kontribusi dari nilai tambah mereka untuk pembangunan tubuh Kristus. Yang ketiga, dalam pembacaan kita tadi Paulus meminta agar jemaat Korintus jangan sekali-sekali melupakan sejarah atau mengaburkan sejarah, dengan tetap melibatkan serta bersinergitas dengan para jemaat sepuh, bersinergitas membangun kebersamaan pelayanan dengan jemaat-jemaat yang lanjut usia yang adalah warga jemaat Kristen mula-mula di kota Korintus, tetap membangun relasi keterlibatan dalam pelayanan dengan orang-orang yang berusia lanjut
Seperti yang disebutkan dalam pembacaan kita tadi, Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus. Nah, ini orang-orang yang kemudian jemaat mula-mula di Korintus, sehingga apa? Kegiatan berjemaat di Korintus yang tidak mengaburkan sejarah, tapi ingat akan sejarah, mewujudkan realitas kenyataan kehidupan berjemaat yang tidak digoyahkan atau disesatkan atau dirusak oleh para pendatang yang datang dari Yerusalem, yang tidak tahu tentang jemaat Korintus, tapi berbuat seolah-olah mereka paling tahu segalanya. Nah, memang mereka ditugaskan atau dikirim dari Yerusalem dengan maksud untuk menyabotasi atau merusak persekutuan-persekutuan jemaat Kristen yang dibangun oleh rasul-rasul Kristus. Nah, ketika kemudian mereka bergerak di tengah-tengah kenyataan kehidupan yang berkesinambungan dengan sejarah, maka mereka akan hidup sebagai persekutuan berjemaat dan yang membangun tubuh Kristus di jemaat dengan tetap setia, berlangsung dengan mengacu serta mengakar pada sejarah pembangunan jemaat, dan warga jemaat pun dalam kasih secara turun-temurun dari generasi ke generasi tetap setia, peduli misi dan tanggap spiritual dalam menghadapi dan menjawab persoalan jemaat secara gerejawi dengan teguh dalam satu iman, satu Tuhan, dan satu baptisan dalam benang merah sejarah yang tidak terputus oleh godaan dan gangguan macam apapun. Nah, itu 3 hal yang Rasul Paulus minta didukung dan diperhatikan dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini, sebagaimana agenda bacaan dari Sabda Bina GPIB 1 Korintus 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Catatan yang ketiga, catatan yang terakhir, persekutuan yang diberkati Tuhan, melalui tema renungan atau khotbah yang terdapat dalam tata ibadah kita. Anak GPIB taat dan menjadi berkat. Artinya pelayanan bergereja kita menuju kepada realitas kenyataan kehidupan anak GPIB yang taat dan menjadi berkat. Tema umum dari SBU, SGDK mengembangkan aksi solidaritas. Subtemanya dari tata ibadah HUT Pelkat ke-62 ini, aku menolong sesamaku, aku menjadi penolong sesamaku, aku menjadi yang tanggap, peduli terhadap sesamaku. Nah, dalam merayakan HUT 62 tahun Pelkat Pelayanan Anak, Alkitab mengingatkan kita pada 2 hal. Pertama, sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak layan, kita memiliki kewajiban untuk tidak hanya menanamkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, ilmu eksakta, ilmu sosial kepada anak-anak kita melalui pendidikan formal yang tengah mereka ikuti saat ini melalui sekolah mereka. Walaupun memang kita turut prihatin sampai dengan saat ini belum bisa bersekolah secara tatap muka. Walaupun sudah ada beberapa yang mencobanya, tapi masih terbatas sekali untuk bertatap muka secara penuh. Namun juga lewat pendidikan formal yang kita sama-sama push, yang kita bersama-sama tekankan, dorong mereka untuk menjadi orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sejak dini kita juga harus menanamkan nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai spiritualitas, agar pertumbuhan jasmani daripada anak-anak kita itu juga pertumbuhan intelektualitas mereka, kecerdasan intelektualnya seimbang, berimbang dengan pertumbuhan kerohaniannya.
Yang pertama kepada kita lewat tema HUT ke-62 tahun Pelkat PA itu diingatkan. Dan saya kira semua kita telah ada dalam jalur itu melalui tanggung jawab, melalui spirit kita dalam kegiatan-kegiatan ibadah, baik ibadah hari Minggu maupun lewat pembacaan Alkitab yang kita juga tekankan kepada anak-anak kita. Yang kedua, dalam kaitannya dengan 62 tahun HUT Pelkat Pelayanan Anak, kepada kita, para orang tua dan juga para kakak layan, pembacaan Alkitab kita ini mengingatkan bahwa mengapa kepada anak-anak layan kita, kepada anak-anak kita perlu tanamkan sejak dini rasa perlu, bahkan rasa pentingnya untuk berdoa dan beribadah, serta memiliki kepekaan untuk juga senantiasa memperlengkapi diri dengan hal-hal yang bersifat rohani. Utamanya untuk rajin membaca Alkitab, guna memiliki pengetahuan Alkitab, guna memiliki pengetahuan dan akan kebenaran firman Tuhan dengan baik, tapi juga dengan benar. Mengapa kita perlu senantiasa bergiat dalam berpelkat PA kepada anak-anak kita? Karena, tolong ini dicamkan baik-baik untuk kita bersama, bila anak layan kita bertumbuh menjadi orang Kristen tanpa membaca Alkitab dengan teratur, sehingga mereka memiliki pengetahuan Alkitab yang baik dan benar, maka anak-anak kita itu akan menjadi seperti tentara, amat menguasai ilmu administrasi, lihai dalam hal ekonomi, matang dalam diplomasi, dalam percaturan politik, terpercaya dalam kepemimpinan sosial, pendek kata ahli dalam semua bidang, namun tidak menguasai dengan baik ilmu bertempur, ilmu ketentaraan, ilmu kemiliteran. Nah, kalau tentara yang seperti ini, masihkah ia dapat disebut sebagai seorang tentara? Jago dalam segala hal, dalam segala bidang, politik, ekonomi, budaya, tapi tidak memiliki keterampilan, ilmu ketentaraan, tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam ilmu kemiliteran, apalagi ilmu tempur. Tentara yang kayak apa yang begini? Lalu berikutnya, pembacaan ini juga mengingatkan anak layan yang bertumbuh namun tidak mantap dalam mental spiritualnya, tidak mumpuni dalam pengetahuan Alkitabnya, atau tidak memiliki pegangan yang mantap pada kebenaran firman Tuhan, ia bisa diibaratkan seperti Pak Tani yang tidak memiliki cangkul yang baik dan mantap untuk bisa diandalkan untuk bekerja mencangkul dan menggembur tanah. Nah, itu juga dipertanyakan. Petani yang tidak memiliki kemantapan cangkul, masihkah disebut atau layak disebut sebagai seorang petani yang mumpuni dan baik? Nah, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat yang maksimal dalam menumbuh kembangkan anak-anak kita, anak-anak layan kita, agar anak-anak kita ini tidak hanya menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas intelektualnya, namun juga menjadi anak-anak yang berakar di dalam firman, anak-anak yang dibangun serta bertumbuh dalam firman Tuhan, serta sejak dini mereka pun berbuah seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Dirgahayu Pelkat Pelayanan Anak GPIB ke-62 tahun. Tuhan memberkati anak layan, Tuhan memberkati kakak layan, serta Tuhan memberkati para orang tua dari setiap anak layan dengan kesehatan dan segala hal yang baik. Amin.
Jemaat Tuhan, disilakan berdiri untuk bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Kini sejenak kita menaikkan doa syukur dan juga doa syafaat kita. Mari berdoa. Tuhan, dalam perjumpaan syukur kami, para orang tua daripada anak-anak layan Pelkat pelayanan anak, bersama dengan anak-anak kami yang adalah anak-anak layan Pelkat PA dan juga kakak-kakak layan Pelkat PA, kami datang bersyukur kepada Tuhan atas wadah pelayanan pembinaan mental spiritual bagi anak-anak jemaat yang boleh tetap eksis hingga pada usia yang ke-62 tahun. Tuhan tetap berkati di dalam segala pengalaman pembinaan mental spiritual anak selama 62 tahun yang semakin baik lewat segala apa yang juga dipersiapkan secara sinodal, secara mupel, bahkan lokal jemaat. Tuhan berkati semua program kerja dan kegiatan bina layan lewat Pelkat PA agar dalam berkat Tuhan anak-anak layan kami seperti pesan firman Tuhan, mereka bertumbuh seimbang antara memiliki kepintaran dan kecerdasan intelektual, tapi juga memiliki kecerdasan spiritual maupun emosional melalui kehidupan mereka yang kami bina sedini mungkin untuk berakar, dibangun, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Dan karena itu Tuhan, kami mau berdoa Tuhan tetap memberkati semua kegiatan layan, program kerja dan segala aktivitas berpelkat PA di jemaat GPIB dan khususnya di jemaat GPIB Tugu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan memperlengkapi tetap dengan urapan Tuhan atas pengurus dan pelayan Pelkat PA dan berikan kehidupan mereka yang boleh menjadi keteladanan bagi anak layan dengan kekudusan hidup mereka. Tuhan juga berkati anak-anak layan yang juga adalah anak-anak kami dengan kesehatan, dengan kesukacitaan, dengan segala hal yang baik, khususnya melalui apa yang dibina, mereka boleh memiliki keseimbangan dalam kepintaran, kecerdasan, pun penguasaan yang mumpuni atas firman Tuhan, pengetahuan Alkitab yang mereka butuhkan
untuk menjadi benteng yang menyelamatkan mereka dari segala hal yang menarik mereka, mendorong mereka kian kemari agar mereka tercabut dari akar keselamatan dalam Yesus Kristus. Untuk perjalanan di usia baru, Tuhan tetap membimbing dan menuntun kami para orang tua dan bahkan juga para kakak layan bagi apa yang Tuhan mau dalam pertumbuhan anak-anak kami, anak-anak layan Pelkat PA di jemaat GPIB dan juga di GPIB Jemaat Tugu di tempat ini. Dalam syukur bersama dengan kakak layan, bersama dengan anak-anak layan pun Dewan Pelkat PA Sinodal, izinkan kami melanjutkan syafaat ini dengan membawa jemaat-jemaat yang kami layani, saudara-saudara bergereja dan berjemaat kami yang ada dalam situasi dan kondisi yang sakit, terbaring lemah dalam perawatan mereka di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkenan Tuhan datang menjumpai mereka dengan jamahan-Mu yang penuh dengan penghiburan, kekuatan, bahkan juga kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, izinkan kami membawa saudara-saudara sepersekutuan dan sepelayanan di jemaat GPIB Tugu yang sakit dalam doa syafaat kami ini. Kami berdoa untuk Ibu Yulia Sutikno Thomas, Ibu Tiur Melda Yunus Tampu Bolon, Ibu Maselda Lakapu, Saudari Friday Megatadu, Bapak Subagio, Penatua Ibu Subagio, Ibu Siti Maimuna Simatupang, Bapak Julius Mau, Bapak Yusuf Ahmad, Ibu Emi Batubara, Saudara Mesia Obednejo, Diaken Agus Prasetyo, Ibu Ipah Pandelek Laki, Ibu Durience Titalei, Bapak Haposan Freddy Sihotang, Ibu Rosmani Siregar, Ibu Yurmina Daci, Ibu Mawei, dan Ibu Yulin Tulung Rompas beserta kekasih-kekasih jemaat lainnya yang belum kami sebutkan namanya. Tuhan datang dan jumpai, berkati mereka di tengah-tengah pergumulan dengan sakit dan kelemahan tubuh mereka. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka dalam kuasa nama-Mu, ya Yesus. Kami juga membawa syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam berkat, rezeki, kecukupan sepanjang minggu yang telah kami jalani, yang terus akan berjalan bersama dengan kami di minggu yang baru, utamanya pertambahan usia baru, kelahiran, maupun hidup rumah tangga. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang di dalamnya kami mohon biarlah syukur dari semua kami dan jemaat dapat kami wujudkan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, untuk tetap mempersembahkan hidup kami yang penuh syukur, untuk menjadi yang berarti bagi pekerjaan-pekerjaan pelayanan kemuliaan Tuhan, pun kepada sesama yang Tuhan kenankan kami berelasi dan berinteraksi setiap hari. Kami juga membawa dalam doa ini bagian dari keluarga yang tidak bersama dengan kami, Tuhan. Mereka yang senantiasa dalam doa kami ingat dalam kerinduan dan cinta, yaitulah mereka yang jauh daripada kami, yang tidak duduk bersisian beribadah bersama dengan kami. Untuk orang tua kami, suami atau istri yang dijauh, anak-anak, menantu, cucu-cucu, kerabat, dan handai tolan kami
Kami berdoa untuk mereka. Tuhan juga naungi mereka seperti menaungi kami di sini dengan damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam doa ini juga pemerintah negara bangsa kami dalam syukur untuk mulai mengendornya segala hal yang diatur dalam PPKM, namun tetap berikanlah kedisiplinan, kesetiaan kami untuk tetap hidup dalam protokol kesehatan yang baik, agar kami tetap hidup dalam kesehatan, bahkan juga menjadi sesama yang melindungi dan juga turut menjaga kesehatan setiap orang yang kami jumpai dengan mentaati protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan upaya pemerintah negara bangsa kami untuk sebanyak mungkin memvaksinasi seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang sudah berjalan menggembirakan. Kami berdoa Tuhan tetap memberkati upaya Presiden Joko Widodo bersama dengan para pembantunya, agar semua apa yang diupayakan untuk menekan angka keterpaparan oleh virus corona di negeri kami dapat berjalan dengan efektif, dan bahkan kami boleh memiliki ketahanan tubuh untuk beradaptasi dengan gangguan kelemahan karena COVID-19. Tuhan juga anugerahkan di dalamnya stabilitas keamanan nasional, regional, maupun lokal di negeri kami yang kami cintai, Indonesia Raya, agar segalanya walau penuh juga masih dengan pergumulan, tetapi tetap ada dalam situasi dan kondisi yang kondusif untuk segala hal yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kami berdoa menyerahkan hidup berjemaat dan bergereja kami Tuhan, khususnya dalam tanggung jawab berpelayanan sebagai keluarga besar Jemaat GPIB Tugu. Tuhan berkati komitmen pelayanan kami di sepanjang minggu berjalan ini lewat program kerja dan program pelayanan kami di masing-masing bidang dan unit-unit misioner. Tuhan berkati semua komponen pelayanan yang ada di Jemaat GPIB Tugu, agar gerak layan kami oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dapat berjalan dengan baik seperti apa yang kami doakan. Demikian juga dengan kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Tuhan juga berkati agar ibadah ritual dapat berjalan dan diaktualisasi secara relevan kepada semua masyarakat yang ada di sekitar. Kami berdoa untuk persiapan persidangan Sinode GPIB ke-21, panitia bersama dengan Majelis Sinode dan seluruh utusan-utusan jemaat yang tengah mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan berkati dengan segala hal yang baik. Kami berdoa untuk warga jemaat yang masuk dalam daftar doa untuk didoakan dalam ibadah hari Minggu ini. Kami mau berdoa untuk keluarga Rudi Purba, keluarga Victor Tambobolon, keluarga Antoni Sinaga, keluarga Ibu Amelia Sepang, keluarga Andri Jackson Manafe, keluarga Hendrika Heidi Lilo, keluarga Irfan, keluarga Wanda Talakwa, keluarga Ibu Gilda De Freitas, keluarga April Surbakti, keluarga Thomas Herman Soselisa, keluarga Simon Gustaf Alphonse, keluarga Himawan Indrawanto, keluarga Dimas Hadika Parlindungan, serta keluarga Ibu Teli Tuerah bersama dengan jemaat-jemaat lainnya, keluarga-keluarga jemaat lainnya. Tuhan memberkati, naungi dengan damai sejahtera, sukacita, dan keselamatan Tuhan, serta lindungi dari segala apa yang tidak baik, agar dalam perjalanan sepanjang minggu baru kami boleh bersyukur lewat aktualitas bakti kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Tuhan Yesus yang baik,
Akhirnya kami serahkan diri kami yang berdoa di tempat kami berdoa. Datang dan jumpailah kami. Letakkanlah tangan pengurapan-Mu di atas kepala kami masing-masing Tuhan, untuk mengurapi hidup kami, mengurapi kepemilikan kami, mengurapi sumber daya insani yang ada pada kami, sehingga dalam pengurapan Tuhan kami dapat mengoperasionalkannya seperti apa yang Tuhan mau, dan melaluinya kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca dan renungkan boleh kami wujud nyatakan dalam hidup keseharian kami sebagai kawan-kawan sekerja Tuhan. Terimalah ibadah kami ini sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, dan Tuhan pun berkenan memberkati setiap kami yang bersyafaat kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, sempurnakanlah doa kami dalam kasih Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, ada kalanya persembahan syukur yang kita berikan tidak dapat diserahkan secara langsung, tetapi bagi setiap kita yang terpanggil untuk menyatakan syukur, selalu tersedia jalan. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang kedua dan yang ketiga, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Kalau aku datang, aku akan mengutus orang-orang untuk menyampaikan pemberianmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari memberi persembahan dan menyanyi. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Terimalah persembahan syukur hati kami ini. Terimalah hati kami yang taat
untuk melakukan firman-Mu dan bakti diri kami yang tulus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah diri kami sebagai persembahan untuk memuliakan-Mu. Amin. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk menyampaikan pokok-pokok warta sepekan berikut ini. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan perkawinan ada di warta nomor 13 halaman yang ke-6. Bila Tuhan berkenan, akan diteguhkan dan diberkati perkawinannya Saudara Reinhard Febriono, warga HKBP Semper, dengan Saudari Noveria Christine, warga GPB Jemaat Tugu Sektor Kana, pada Sabtu tanggal 25 September 2021 di HKBP Semper dengan alamat Jalan Tipar Selatan 5, nomor 13, RT 0405, Semper Barat. Majelis dan Jemaat GPB Tugu menyampaikan selamat berbahagia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yang kedua, pelayanan sakramen perjamuan sedunia ada di warta nomor 14 halaman yang ke-6. Diberitahukan kepada segenap warga Sidi Jemaat bahwa perjamuan kudus sedunia bulan Oktober 2021 akan dilayatkan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pada semua jam ibadah. Ibadah hari Minggu pada pukul 07, pada pukul 10, dan pada pukul 17 secara tatap muka di gedung gereja secara luring maupun secara daring atau relay streaming. Mohon setiap warga Sidi Jemaat mempersiapkan diri untuk mengikuti pelayanan sakramen perjamuan sedunia ini. Yang ketiga, berita duka cita ada di warta nomor 20 halaman yang ke-9. Telah meninggal dunia yang pertama Ibu Dede Sulastri, Sektor Hebron, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 dalam usia 70 tahun. Dan telah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 di pemakaman IKBT. Yang kedua, Bapak Jansen Yakobus Louhenapesi, Sektor Betania, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 dalam usia 62 tahun dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di TPU Budi Dharma. Yang ketiga, Bapak Samuel Yohanes Sinlay, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dalam usia 86 tahun dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 di Bogor. Almarhum adalah kakak dari Ibu Mince Mausianlay dari Sektor Betania. Majelis dan Jemaat GPB Tugu menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, warga Jemaat Baru ada di warta nomor 26 halaman 10. Telah mendaftar sebagai warga GPB Jemaat Tugu, keluarga Bapak Haris William dan Ibu Eriva Natalia Caroline Deci dengan alamat
Jalan Gading Gria Lestari, Blok HI nomor 42, masuk sektor Betel dengan nomor KK 032-Betel. Majelis dan Jemaat GPIB Tugu, selamat bergabung di dalam persekutuan GPIB Jemaat Tugu dan giat membangun persekutuan. Yang kelima, penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Akhirnya Majelis Jemaat mengucap syukur seraya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Edi Rudolf Rade STH, KMJ GPIB Tugu, yang melayani ibadah hari Minggu ini, relay streaming pada jam 10 WIB. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemimpin pujian, organis, operator sound system, tim multimedia, Inforkom yang telah mendukung pelaksanaan ibadah pada Minggu pagi ini. Juga kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah virtual dari rumah masing-masing. Terima kasih atas pemberian persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukacita, ibadah hari Minggu, serta persembahan lainnya yang sudah diberikan. Tuhan memberkati persembahan ibu, bapak, dan keluarga. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat pada ibadah Minggu ini. Apabila ada warta kegiatan pelayanan atau keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan, serta dikoreksi di fungsionaris PHMJ atau ke kantor Majelis Jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yang selanjutnya, sebelum kita masuk dalam pengutusan, mari kita bersama-sama mendengarkan pesan HUT Pelkat PA. Dalam upaya memperkenalkan anak pada ajaran Kristus dan menggerakkan mereka untuk menjawab panggilannya, supaya dalam masa kanak-kanak, anak dapat terlibat dalam karya pelayanan Allah, maka Pelkat PA GPIB terus tumbuh, berkembang, menghijaukan ladang pelayanan dengan berbagai karya dan kreasi. Situasi pandemi yang membatasi ruang gerak tidak menghentikan langkah anak-anak PA GPIB yang hebat. Sudah 1 tahun menjalani masa belajar dari rumah, namun semangat anak-anak tidak patah. Bahkan kehadiran mereka dalam IMPA dan program-program lain yang dilaksanakan secara daring menunjukkan bahwa anak PA GPIB senantiasa mengandalkan Tuhan dan pantang menyerah dengan kondisi yang terjadi. Siapa bilang masa pandemi menjadi hambatan untuk melayani? Apresiasi kami sampaikan kepada kakak, bunda, yanda, enci, dan engku yang terus berkreasi mengajarkan cerita Alkitab dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus melalui beragam kreativitas. Kesetiaan dalam mengikuti persiapan dan pelayanan, aktif mengikuti pembinaan-pembinaan, hadir dalam setiap program demi kesehatian adalah bentuk nyata nilai mengupayakan yang terbaik sebagai ikrar bersama seluruh pelayan PA GPIB. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang indah selama masa pelayanan Dewan Pelkat PA GPIB periode 2015-2020. Ingatlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apalah artinya pelayanan anak
tanpa dukungan dari seluruh presbiter dan jemaat. Sungguh kasih Tuhan tidak terbatas. Dukungan doa dan material yang selama ini disampaikan agar anak PAGPIB mengalami kasih nyata Tuhan, kiranya dibalas oleh Kristus Sang Pemilik ladang. Perjalanan ini masih panjang. Tersebar di seluruh Nusantara, anak-anak masa depan gereja yang masih perlu didukung dalam pengadaan Alkitab, alat peraga, buku nyanyian, kualitas pelayanan yang baik, serta sarana ibadah yang memadai. Kami percaya pertumbuhan iman adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami berharap Bapak, Ibu, kakak-kakak, sebagai bagian dari keluarga besar GPIB, terus menopang dalam kasih, gumul juang PAGPIB. Dalam sukacita hari ulang tahun, kami sadar ada keluarga PAGPIB yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Ada yang sedang berjuang melawan sakit, dan ada yang berduka karena kehilangan orang-orang kesayangan. Mari adik dan pelayan PAGPIB, tunjukkan ungkapan syukur atas pertambahan usia pelayanan lewat perhatian dan tindakan nyata dengan menemani para sahabat, keluarga, orang tua, serta masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan. Jadilah penolong bagi sesama, setialah berdoa, dan jadilah sumber keceriaan bagi mereka di tengah kesesakan. Karena hati yang gembira adalah obat. Bertumbuh dan berbuahlah Pelkat PA GPIB. Agar buah pelayanan dipetik dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu Pelkat PA GPIB. Kita juga akan menyaksikan serah terima anak layan Pelkat PA ke Pelkat PT. Dengan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada gereja pada hari ini tanggal 10 September tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Saudara Martin Taupan, saya sendiri, Ketua Pelkat PA GPIB Jemaat Tugu di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pengurus pelayanan anak selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Saudara Alpeus Aristarkus Pandelaki, Ketua Pelkat PT GPIB Jemaat Tugu di Jakarta, bertindak dan untuk atas nama pengurus Persekutuan Taruna selanjutnya disebut pihak kedua. Setelah kedua belah pihak mengadakan penelitian bersama mengenai keanggotaan Pelkat Pelayanan Anak yang telah berusia sekitar 13 tahun, Tata Gereja GPIB Peraturan Nomor 15 Pasal 2, maka pengurus Pelkat Pelayanan Anak dengan ini menyatakan anggota-anggota yang namanya terlampir dan di slide pada berita acara serah terima ini akan diserahkan kepada pengurus Pelkat Persekutuan Taruna untuk mendapatkan pembinaan iman dan percaya kepada Yesus Kristus pada tahap selanjutnya. Pengurus Pelkat Pelayanan Anak dengan sukacita menyerahkan mereka sebagai anggota Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Jemaat Tugu di Jakarta. Terhitung tanggal naskah serah terima ditandatangani, demikian naskah serah terima ini dibuat ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang membindangi
PPSDI PPK. Shalom, selamat hari Minggu semua. Saya mewakili pengurus dan pelayan Pelkat Persekutuan Teruna ingin mengucapkan selamat hari jadi bagi Pelkat Pelayanan Anak GPIB, dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi adik-adik semua yang pada hari ini diserah terima dari Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna. Jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan sama kakak-kakaknya, karena kami juga sebagai kakak-kakak menganggap bahwa kalian adalah seperti adik-adik kami sendiri, dan kami juga merawat kalian seperti layaknya keluarga kami sendiri. Selamat bertemu nanti teman-teman di IHMPT minggu depan. Semoga kita juga bisa bertemu secara langsung ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ketika anak-anak seusia kami mengharapkan pesta ulang tahun yang meriah, kami cukup di sini bersyukur dalam ibadah bersama keluarga dan saudara-saudara seiman. Ketika anak-anak pada umumnya mengharapkan banyak hadiah, kami ingin memberi hadiah kepada orang lain. Kami tidak mau lagi mengeluh soal pandemi, karena kami mau memberikan ketaatan hati kepada pemerintah di hadapan dan bersama Tuhan. Kami mau memaafkan situasi ini untuk menjadi berkat. Kami tidak mau lagi hanya berdiam diri dan menonton. Kami mau mulai bergerak bersama dengan yang lain. Kami mau ikut membantu sesama. Jemaat Tuhan, akhirnya mari kita berdiri bersama. Pergilah dalam damai sejahtera, berlakukanlah kehendak Tuhan dalam firman yang telah kita sama-sama renungan tadi. Dan ingatlah selalu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita akhiri ibadah dengan nyanyian pengutusan. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu senantiasa kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.